ada 2 batang emas yang dititipkan oleh seseorang kepada Linda Susanti, itu kemudian disita oleh KPK. Linda sudah menjelaskan bahwasanya ini adalah uang harta atau aset harta warisan dari orang tuanya yang orang Australia yang kemudian dibawa ke Indonesia dengan SOP yang legal. Tentu kita nggak akan melaporkan ini kepada KPK karena patut diduga pelakunya adalah oknum di dalam KPK. Patut diduga, gitu. Kita nggak pernah sebut nama, biarkan nanti ini proses hukum berjalan. Tapi kita akan sampaikan ini selain kepada penegak hukum yang lain, baik kepada kepolisian, kepada Kejaksaan Agung, kita akan paparkan ini juga ke DPR. Ini terkait juga dengan Undang-Undang Tipikor, di mana penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi termasuk bagian dari korupsi. Saya agak kesel, agak emosi juga kemarin. Lo orang mau ambil haknya, kok harus keluar negeri dulu, jadi warga negara lain dulu, baru bisa dibalikin. Ya, itu akal-akalan Bang Vincent. Siapa yang nyebut itu, nanti dia akan kejebur sendiri. Tapi itu adalah akal-akalan orang jahat. Ya, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Hari ini balik lagi kita ke special interview. Nah, lagi-lagi saya hari ini ngobrol dengan Bang Deoli Payumara. Ya. Ya, tukar posisi lagi. Saya jadi hostnya, Bang Deoli jadi narasumber. Tapi ini ada kasus penting sebenarnya yang kita mau bahas, dan mudah-mudahan sepanjang obrolan ini pemirsa menyimak dengan baik dan seksama karena ini persoalan penting. Kalau pemirsa sempat nonton podcast kita, ada 2 podcast sebelumnya itu dengan Mbak Linda Susanti yang menceritakan bagaimana dia diperlakukan oleh mantan staf Mahkamah Agung, uang 50 miliar miliknya melayang, lalu setelah itu dia harus berhadapan dengan, kita sebut oknum atau orang KPK, Bang? Kita sebut yang diduga. Yang diduga oknum KPK. Oknum KPK, asetnya senilai 600 miliar itu disita. Nah, Bang Deo ini posisinya adalah lawyernya Mbak Linda Susanti. Nah, kalau kemarin kan Mbak Linda menceritakan faktanya. Itu kalau pemirsa nonton, nanti nonton lagi ada 2 video itu. Bagaimana kronologi kasus itu ada di cerita Mbak Linda. Nah, hari ini dengan Bang Deo selaku lawyernya Mbak Linda, kita mau gali dulu aspek hukumnya dari cerita Mbak Linda. Kita fokus yang di KPK aja ya, Bang. Iya. Ya, yang di KPK. Nah, Bang, di situ kan Mbak Linda bercerita dia seolah-olah terkait sama kasusnya Hasbi Hasan kan. Iya. Makanya diperiksa oleh penyidik KPK, diduga penyidik KPK. Menurut pengakuan Mbak Linda kan penyidik KPK. Dia yakin sekali, kenapa? Karena memang diperiksanya di kantor KPK. Di gedung KPK. Di gedung KPK, gedung Merah Putih. Ya kan? Jadi ya kalau dibilang oknum susah juga. Karena dia bilang saya diperiksa di ruang penyidik kok. Di gedung Merah Putih itu kan. Ya. Nah, menurut Abang kalau dibilang ada kaitan dengan Hasan Hasbi, padahal dia udah cerita sebelumnya bagaimana dia bisa berhubungan dengan Hasan Hasbi, dan itu pun bukan langsung kan. Hasbi Hasan, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Hasbi Hasan ya. Hasbi Hasan. Nah, menurut Bang Deo bagaimana kok bisa dia diperiksa penyidik KPK? Kita nggak bisa bilang oknum sih kalau menurut cerita dia ya. Iya. Jadi begini Bang Vincent. Saya ini mendapatkan kuasa dari Linda Susanti ini baru-baru saja, dari kira-kira 2 bulan yang lalu. Dan dia menceritakan secara lengkap apa yang dia alami oleh seorang Linda Susanti yang dibarengi atau dengan ditambah juga dengan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa-peristiwa ini. Betul. Jadi Linda Susanti ini dia punya aset yang berada di safe deposit box Bank BCA yang berada di wilayah cabang di Tebet itu ya, Milenia Tebet itu, kemudian disita oleh oknum yang mengaku dari KPK.
oknum-oknum penyidik yang mengaku dari KPK. Bagaimana pembuktiannya dulu? Sehingga saya kemudian memahami ini sebagai suatu keadaan yang faktual. Yaitu yang pertama adalah ketika aset dia disimpan di safe deposit Bank BCA, ini valid. Karena tentunya semua ada tanda-tanda dan serah terima dari pihak bank. Ada CCTV yang menyoroti itu, dan pihak bank ketika berbicara tentang safe deposit box, CCTV ini merekam nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi lebih dari 3 bulan direkam. Karena terkait dengan posisi keuangan dan posisi nama baik bank. Bank BCA itu satu. Sehingga kita anggap yang dia ceritakan ini ketika kemudian ini fakta-fakta ini kemudian dibarengi dengan pembuktian CCTV, kemungkinan besar valid. Karena dia nggak mungkin bercerita tanpa dasar fakta-fakta kan. Nah, fakta dari Bank BCA ini kemungkinan valid ketika nanti ada siapapun yang mengambil uang dari aset dari deposit SDB-nya BCA itu akan kelihatan di CCTV. Yang pertama. Yang kedua, ceritanya Linda Susanti mengenai bagaimana dia diperiksa di dalam KPK, gedung KPK. Ini kemudian valid karena ada saksi yang mengantarkan dia ke gedung KPK itu ada. Kemudian CCTV yang ada di KPK, di depan gedung, di luar gedung, di dalam gedung, itu tentunya valid juga berdasarkan tanggal, jam, dan waktu mengenai posisi seorang Linda Susanti datang ke KPK. Berkali-kali itu akan kelihatan dari CCTV. Dan KPK juga bukan CCTV yang sebulan langsung hilang. Sama juga, karena KPK adalah lembaga institusi keamanan bagi negara juga, ya, dalam penegakan hukum korupsi. Tentunya CCTV-nya juga berlaku untuk lebih dari 1 tahun. Jadi kalau diperiksa akan kelihatan dari CCTV juga. Jadi bukti-bukti itu banyak dari CCTV nantinya. Selain bukti dari saksi-saksi manusia-manusia atau individu-individu yang kemudian mengalami atau ikut dalam posisi-posisi apa yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Linda Susanti, dengan aset-asetnya, dengan panggilan-panggilan dia di KPK. Nah, mengenai korelasi antara Linda Susanti dengan Hasbiasan, itu ada irisannya. Karena sebenarnya ada 2 batang emas yang dititipkan oleh seseorang kepada Linda Susanti, ditaruh di safe deposit box di Bank BCA tadi, yang di Tebet tadi, cabang Tebet tadi, di Melenia tadi, itu kemudian disita oleh KPK. Begitu. Nah, apakah ini berupa fakta kebenaran dalam rangkaian yang kewenangan formal atau malah ini oknum? Kita nanti lihat berdasarkan nanti pengembangan penyelidikan yang akan diadakan. Oleh siapa? Gini, sebenarnya secara diam-diam kita telah melakukan upaya-upaya koordinasi kami, kuasa hukum dengan si korban sendiri, dengan penyidik tipikor lain di luar KPK, yaitu baik di wilayah Bareskrim maupun di wilayah Kejaksaan Agung. Jadi 2 institusi ini yang kita pakai nanti untuk memperjelas keadaan ini. Apakah ini berupa keadaan palsu dengan oknum-oknum palsu, ataukah ini malah suatu kenyataan di mana akhirnya ada dugaan oknum KPK sendiri menyalahgunakan wewenangnya. Dan itu ada undang-undang tipikor tersendiri, tapi itu nantilah. Tapi yang jelas ada korelasinya antara Hasbi Hasan dengan irisan dengan seorang Linda Susanti. Akhirnya mengapa asetnya disita? Karena ada 2 batang emas yang memang patut diduga terkait dengan urusannya Hasbi Hasan. Yang secara tidak langsung 2 batang emas ini ada di dalam SDB-nya si Linda Susanti, tapi tidak terkait Linda Susanti sebagai orang yang berperkara atau saksi atau malah tersangka, tidak. Jadi hanya 2 batang emas yang dititipkan tanpa kemudian secara jelas asal-usul ini ada mungkin pengaburan asal-usul oleh pihak pelaku-pelakunya yang kemudian tidak diketahui oleh seorang Linda Susanti. Tapi fakta aset-aset ini disita oleh pihak yang kemudian patut diduga adalah oknum KPK, ini nanti akan terlihat dari CCTV ya, CCTV dari bank. Dan Bank BCA rasanya nggak mungkin menyimpan data rekaman CCTV hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apalagi SDB. Sorotan itu pasti lebih dari 1 tahun karena terkait dengan kredibilitas perbankan. Betul. Dan tadi Abang nyinggung emas itu kan, itu sebenarnya kemarin sih dia gamblang sekali cerita bahwa itu emas dari Pak Sulaiman yang diduga adalah tangan kanannya Hasbi Hasan. Dan itu bukan dititip Bang, tapi itu
bagian dari membayar uang dia yang 50 miliar kan yang tadinya mau beli tanah. Terus dibayar, dikira semuanya. Ternyata 2 batang emas sama uang dolar kalau nggak salah waktu itu yang kalau di total dia bilang jumlahnya sekitar 4 atau 5 M gitu ditambah batang emas. Nah, karena dia merasa itu hak dia, kan bukan hasil cipratan permainan orang-orang di lingkaran MA yang dia cerita itu kan. Menurut dia itu hak dia karena dia dimintain duit 50 miliar untuk beli tanah di Medan, ya kan? Nah, dia kasih. Tapi kemudian kan tanah itu tidak seperti dijanjikan akan ada di tangan dia. Lalu dia nagih utangnya. Nah, lalu dibayarlah sama Pak Soleman itu, ya kan? Uang dolar sekian sama 2 batang emas. Jadi dia merasa ini emas saya. Nah, karena dia punya safe deposit box di BCA, ditaruhlah di situ. Nah, yang jadi masalah kemudian kan dia sebenarnya kalau nggak salah dia ngelapor ke Polda tadinya. Lalu diperiksa dia. Nah, dari situlah dia ngasih tahu informasi kalau tidak salah, tapi dia bilang dia mungkin waktu itu udah curiga. Kayak ada yang nggak beres nih, karena orang nanya, terus Mbak simpan di mana? Dia bilang di kantor, ya kan? Lalu keesokannya orang datang memang sidak kantor yang nggak dapat apa-apa. Baru setelah penyidik Polda atau siapa gitu ketemu dia kasih tahu bahwa itu dia taruh di safe deposit box. Nah, setelah itu Bang, menurut ceritanya Mbak Linda kemarin itu, datanglah penyidik, tapi bukan Polda lagi, tapi penyidik KPK. Padahal sebelumnya dia nggak pernah berhubungan sama mereka gitu. Setelah itu raiblah semua aset dia dari deposit box itu. Jadi begini, dari sudut pandang Linda Susanti memang demikian adanya. Apakah dia sebagai pelapor di Polda atau kemudian dia dipanggil saksi? Tampaknya dia dipanggil saksi dalam kaitan dalam kasus yang berbeda lagi. Tapi berkemungkinan ada hubungan antara oknum ketemu oknum ini sehingga terjadilah sita terhadap SDB-nya dia, safe deposit box dia yang ada di wilayah Bank BCA. Nah, dari sudut pandang netral kita bisa, atau dari sudut pandang penyidik KPK misalnya, kita bisa bilang ini adalah titipan yang dititipkan. Kan kita bicara dari sudut pandang. Tapi dari sudut pandang Linda Susanti, ini enggak, ini bayar utang. Barang ini punya saya, kan begitu kan. Tapi ketika kemudian disita dan memang ada bukti surat sitanya yang 2 batang emas ini, sebagian dari aset ini yaitu berupa 2 batang emas masih disita oleh KPK. Ada suratnya. Apakah surat ini valid atau surat ini bodong dari KPK? Kita tidak tahu. Nanti akan dibuktikan oleh penyelidikan lebih lanjut. Tapi yang jelas faktanya semua ini akan dapat pembuktiannya secara lengkap melalui keterangan saksi-saksi, keterangan CCTV, kemudian data-data otentik dari pihak bank. Keterangan saksi-saksi yang ada di KPK, keterangan CCTV, dan data-data otentik berita acara keluar masuk dari pihak KPK. Sebenarnya mudah ini. Gitu, nanti akan ketahuan siapa berbuat apa dalam kasus ini. Yang jelas di dalam safe depositnya si Linda Susanti ada total mata uang asing, uang asing dan batangan emas dan kemudian surat-surat berharga, surat sertifikat tanah yang totalnya itu untuk batang emas dan uang sendiri sampai 600 sampai 700 miliar di luar surat-surat tanah. Linda sudah menjelaskan bahwasanya ini adalah uang harta atau aset harta warisan dari orang tuanya yang orang Australia yang kemudian dibawa ke Indonesia dengan SOP yang legal, di mana uang ini diserah terima secara legal dengan sistem-sistem transfer uang yang berlaku di Indonesia dan Australia. Jadi semua legal, termasuk notaris Australia juga sudah menyatakan demikian. Nah, kita berfokus pada aset ini. Yang pertama, Linda Susanti sudah sampaikan bahwasanya sumber aset sudah jelas legal, tapi kemudian disita. Disita ini apakah legal apa tidak kita belum tahu. Tapi yang jelas keterangan dari seorang Linda Susanti bahwasanya disita oleh oknum KPK. Faktanya memang dibawa ke KPK juga. Barangnya ada. Ketika Linda Susanti dipanggil ke KPK, ditunjukkan ada juga barangnya di sana. Jadi ini sudah suatu keadaan yang potensi 60% berada dalam kebenaran. Tinggal kita kuatkan dengan bukti CCTV yang ada, bukti data akurat yang ada dari pihak Bank BCA ya, sekali lagi di cabang Tebet dan cabang utamanya juga yang tahu ini, dan para saksi-saksi yang ada di mereka, dan kemudian dari pihak KPK sendiri. Nah,
Tentu kita nggak akan melaporkan ini kepada KPK karena patut diduga pelakunya adalah oknum di dalam KPK. Patut diduga, gitu. Kita nggak akan pernah sebut nama, biarkan nanti ini proses hukum berjalan. Tapi kita akan sampaikan ini selain kepada penegak hukum yang lain, baik kepada kepolisian, kepada Kejaksaan Agung, kita akan paparkan ini juga ke DPR. Kita akan paparkan ini kelakuan sebenarnya ke DPR untuk kemudian menjadi terang duduk soal persoalannya, menjadi terang bagaimana pekerjaan bank, menjadi terang apa yang terjadi di dalam CCTV di KPK. Selain DPR juga ke Presiden juga kita akan ajukan ke pihak Sekretariat Negara, Presiden, bahkan nanti ke Dewan Pengawas KPK. Tapi ini biarkan ini berjalan sampai kepada titik ini menjadi terang benderang. Siapa berbuat apa? Apakah ada orang jahat yang mengaku-ngaku sebagai orang KPK? Apakah ada oknum di KPK yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya? Ini terkait juga dengan Undang-Undang Tipikor di mana penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi termasuk bagian dari korupsi. Oke. Nah, Bang, kalau kita lihat kan Mbak Linda ini dia warga biasa sebenarnya yang hanya menginginkan haknya kembali. Ya kan? Dia nggak punya kepentingan politik di situ, nggak, walaupun di dalam cerita itu dia merasa kayaknya saya seperti mau didorong ke sebuah konspirasi deh waktu itu. Ketua KPK lama itu kan, seperti ada perebutan untuk naik ke KPK 1 lah gitu. Dia ngerasa seperti itu, tapi padahal dia tidak terlibat di situ. Nah, yang dia butuhkan adalah ya balikin aset saya, karena selain 2 batang emas itu ya Bang yang dititipin sama, bahasa kalau dari sisi KPK kan kita bilang dititipin sama Sulaiman itu, selain 2 itu harta warisan Bang. Nah, mungkin nggak nanti itu balik? Karena cuma itu yang dia mau. Kemungkinan balik ada, kemungkinan nggak balik ada. Wah. Kemungkinan nggak balik kalau pola-pola penyitaan ternyata tidak prosedur atau memang ada kegiatan perampokan yang dilakukan melalui jalur-jalur mengatasnamakan KPK. Jalur legal dong. Jalur legal atau ilegal kita nggak tahu. Karena nanti pembuktiannya kan nanti dari yang tadi itu yang kita sebutkan. Siap. Begitu, dan ini akan terang benderang kita sampaikan secara terus-menerus kepada publik supaya paham apa yang terjadi. Begitu. Jadi ini bukan perkara yang kemudian kita diamkan, kemudian dijalankan secara diam-diam, tidak. Kita harus menjelaskan ini karena ada kaitannya dengan kenyamanan publik, kaitan dengan keamanan publik, kaitannya juga dengan trust publik kepada KPK. Jangan sampai oknum-oknum ini atau orang-orang yang mengaku KPK kemudian membuat nama KPK menjadi cemar. Saya nggak mau juga itu begitu. Makanya betul. Kita tahu sebenarnya siapa pelakunya. Apakah orang jahat di luar KPK? Apakah ada orang mengaku-ngaku sebagai tim KPK? Atau malah oknum KPK sendiri? Nanti kita dapatkan ini. Siapa sih? Siapa yang melakukan ini dan apa maksud dan tujuannya? Bahwasanya ada rangkaian kaitan dari Polda, kemudian dari penggeledahan, kemudian dari penyitaan oleh pihak dari yang disebut sebagai KPK. Ini harus dibuktikan lewat detail demi detail, hari demi hari, peristiwa demi peristiwa, saksi demi saksi, CCTV demi CCTV, bukti demi bukti. Oke, Bang, kalau dilihat prosedur yang mereka lakukan waktu menyita asetnya itu prosedural nggak, Bang? Itu bukan prosedural KPK. Iya, kita nggak tahu prosedural KPK seperti apa, tapi yang jelas secara umum dalam proses penyitaan itu selain bukti penggeledahan ada juga bukti penyitaan. Jadi dokumen, surat-surat, serah terima penyitaan barang bukti itu harusnya ada. Tapi kita nanti dalami apakah ini penyalahgunaan wewenang di mana akhirnya dibikin bukti-bukti fake yang seolah-olah asli tapi palsu. Kita nanti akan lihat juga. Jadi itu nanti akan kita dalami melalui penyelidikan yang ada di Bareskrim, penyelidikan yang ada di Kejagung. Pada titik ini saya belum bisa menyatakan ini asli atau ini palsu. Ini prosedural atau ini tidak prosedural. Tapi dengan kita kemudian melakukan gelar perkara secara informal di Bareskrim, memang didapati banyak hal yang memang tidak prosedural yang dilakukan oleh praktek ini. Kita belum tahu atau kita nggak akan cerita siapa pelakunya yang melakukan praktik ini. Tapi kalau pakai ilmu sederhana tata administrasi KPK, ini patut diduga melanggar kewenangan atau menyalahgunakan kewenangan. Kalau ini benar dilakukan oleh oknum
penyidik KPK ini melanggar atau menyalahgunakan kewenangan. Dan ini undang-undangnya undang-undang korupsi. Iya. Gitu. Oke, dan dia cerita juga soal proses waktu pemeriksaan penyidikan oleh dia merasa kayak dipaksa untuk menandatanganin. Betul, itu biasa itu kan, makanya nanti kita dan dia tidak menandatanganin sampai dia keluar dari gedung KPK ya, itu. Yang jelas seorang Linda Susanti setiap pemeriksaan dia di dalam gedung KPK. Iya, betul. Pernyataan dia didukung oleh saksi pihak-pihak yang kemudian menjaga dia kan. Ini ada pengawalnya dia juga yang memang ikut juga. Jadi rasanya 2 orang saksi cukup ditambah dengan bukti-bukti data di KPK maupun bukti-bukti CCTV di KPK. Terus kalau untuk pemeriksaan saksi. Kemudian untuk penerimaan surat juga ada juga di rumah masing-masing. Surat panggilan juga ada juga. Ada pihak yang mengaku dari Merah Putih bahwa suratnya juga ada. Kita pegang suratnya, surat-surat panggilan itu, kemudian surat-surat pernyataan bahwasanya sebagian dari aset yang disita masih 2 batang emas masih akan dipakai untuk pemberkasan atau untuk masih penyiapan persidangan. Itu juga ada juga, kita sudah pegang. Itu dari KPK. Tapi apakah itu asli atau palsu, kita belum tahu. Nanti akan diuji ya. Nanti akan diuji secara material dan formil di wilayah penyidik tipikor yang lainnya, baik di Kejagung maupun di Bareskrim. Jadi sengaja kita laporkan ini kedua pihak supaya saling kontrol. Begitu. Nanti juga kita tembuskan ke Kapolri karena ini kan terkait dengan jejaring pejabat. Kita laporkan ke Presiden juga. Ini juga terkait dengan jejaring kenegaraan, ke DPR juga jejaring kenegaraan. Jadi semua lengkap dan kita akan buka ini sebagai suatu titik terang untuk mencari penerangan supaya terang benderang dan kemudian apakah ini nanti pelakunya adalah orang jahat yang menggunakan nama KPK, apakah ini pelakunya diduga adalah oknum KPK yang menyalahgunakan wewenang, apakah ini kemudian pelakunya memang adalah orang-orang di dalam KPK yang kemudian menggunakan nama KPK atau bertindak seolah-olah sebagai penyidik, atau memang pelakunya adalah penyidiknya sendiri. Kita belum tahu. Itu pasti terang benderang. Nanti kita akan buat terang benderang. Setidaknya CCTV ada di mana-mana ya. Sekarang kan CCTV modal kita kerja, ya kan. KPK juga kalau ini orang kan dari CCTV juga. Iya. Zaman dulu kan nangkep di hotel itu CCTV-nya mana? Ini dia begitu. Makanya Bang Vincent jangan sering-sering ke hotel, banyak CCTV. Jadi kemana kita Bang kalau nggak ke hotel? Ke villa aja gitu ya. Yang cantik lah kehidupannya. Dan ada satu hal yang agak menyentuh kemarin dari wawancara itu. Selama ini kan dia berjuang sendiri. Ya kan ada pengacara tapi ya kita nggak mau ngomong lah. Intinya dia merasa belum mendapatkan sesuatu yang memuaskan dari kinerja orang-orang sebelumnya. Tapi itu nanti saya tanyakan di akhir. Yang penting Bang, sempat ada tawaran untuk berdamai. Di cerita dia, uang semua asetnya akan dikembalikan, tapi dia disuruh pindah warga negara Bang. Ya. Itu prosedur macam apa itu Bang? Saya agak kesel, agak emosi juga kemarin. Lo orang mau ambil haknya, kok harus keluar negeri dulu, jadi warga negara lain dulu, baru bisa dibalikin. Ya itu akal-akalan Bang Vincent. Siapa yang nyebut itu, nanti dia akan kejebur sendiri. Tapi itu adalah akal-akalan orang jahat. Orang jahat ini banyak akalnya Bang Vincent. Jadi orang baik kadang-kadang kalah akal daripada orang jahat. Nah ini akal-akalan orang jahat. Kalau kita nggak paham banyak hal mengenai aturan-aturan berundang-undang atau aturan berkehidupan di negara kita akan kena sama jebakan akal-akalan dari orang-orang yang memang punya pengetahuan tentang hukum sedikit. Itu nggak ada begitu. Orang suruh pindah warga negara, terus kemudian nanti asetnya dibalikin begitu. Itu nggak ada. Itu akal-akalan untuk mengakali orang awam. Makanya setelah si Linda Susanti kemudian mengurus pemindahan kewarganegaraan, nggak berapa lama saya sebagai kuasa hukumnya langsung minta si Linda Susanti bikin surat supaya tidak jadi memproses pemindahan kewarganegaraan, dan ini sudah diproses oleh Kumham, Departemen Kumham ya, Kementerian Kumham sudah kemudian menerima suratnya, surat tanda terima pembatalan pemindahan kewarganegaraan. Jadi dia sekarang ini tetap sebagai warga negara Indonesia. Oke, saya jadi agak nakal berpikir ya Bang. Kalau dia disuruh keluar negeri, itu kan banyak kasus-kasus koruptor gitu kan, yang ngilang aja lu, ngilang gitu kan. Terus nanti, nah kalau
misalnya kemarin tujuannya itu supaya dia hilang dan kasusnya ini nggak bunyi lagi. Iya. Abang Dia merefleksikan. berbahaya nggak bang? Maksudnya dia dalam kondisi bahaya nggak? Kan ada, entah ini pikiran saya aja bang. Kan ada niat untuk lu hilang aja. Kalau dia nggak keluar negeri bang, Ada hilangin nggak? Ya, Kurang lebih begitu ya bang. begini, manusia berkehendak tapi Tuhan yang menentukan kan. Nah, itu jadi kita harus benar percaya pada keadaan-keadaan bahwasanya alam ini dan segala isinya dan segala aturan-aturannya diatur oleh wilayah-wilayah keilahian Tuhan ya. Jadi kita harus percaya itu dulu. Yang kedua, memang niatan-niatan seperti itu, atau saya pikir Bang Vincent merefleksikan, kalau seorang Linda Susanti aja disuruh begitu, gimana koruptor-koruptor yang lain yang pengen dibancak ini misalnya, suruh ngilang aja kan begitu kan? Nah itu kan pikiran refleksi kan, gitu. Tapi ternyata nggak gitu pikiran Bang Vincent, lebih sederhana, yaitu hilang nggak orang ini, kan begitu. Ya udah, kita berprasangka baik saja, bahwasanya setiap kejahatan selalu akan ketahuan siapa pelakunya, gitu kan. Kita harus berprasangka baik sehingga, dan kemudian setiap kita memang harus hati-hati dalam berhidup. Bertingkah laku, bekerja, menjalankan aktivitas sehari-hari, harus hati-hati. Karena kita nggak tahu musuh di depan siapa, musuh di belakang siapa. Di samping kiri ada musuh, di samping kanan ada musuh atau tidak. Apakah orang baik semua atau ada orang jahatnya. Jadi kehati-hatian itu penting. Jadi nggak cuma dalam perkara ini Linda Susanti harus berhati-hati. Kepada setiap tindakan apapun harus berhati-hati. Mulai dari kemarin itu kita ajarkan dia. Gitu. Karena kadang-kadang kita lagi parkir biasa pun ada orang jahat yang tiba-tiba menghampiri kita kan. Jadi kejahatan itu selalu ada di mana-mana. Tapi kehati-hatian itu penting untuk menghindari kejahatan. Jadi itu yang kita sampaikan kepada Linda sehingga dia hidup berhati-hati kan. Tapi memang segala hal yang jahat-jahat ini harus disampaikan ke publik supaya publik bisa tahu apa sih yang jahat itu. Kemudian harus dihukum. Yang ketiga adalah supaya jangan ini menjadi suatu pola-pola perilaku yang berulang, baik oleh penjahatnya itu sendiri, baik oleh oknum atau siapapun juga, sehingga ini harus disampaikan menjadi terang, sehingga nanti menjadi bahan introspeksi internal institusi, introspeksi kemasyarakatan, introspeksi diri, dan juga introspeksi hukum, gitu. Nah itu yang kemarin saya pikir sebenarnya bang, karena dari cerita dia kan kisah ini menyenggol dua lembaga besar gitu. Ada Mahkamah Agung di sana, ada KPK. Ya memang nggak apa-apa, namanya institusi kan disenggol-senggol boleh-boleh aja kan, iya kan? Institusinya boleh disenggol karena hukumnya begitu. Institusi tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik seseorang kan begitu kan? Boleh, karena ini berupa kritik juga terhadap institusi, berupa masukan. Begini ya, kalau kita ngomongin suatu keadaan yang fakta, tapi kemudian kita mencemarkan institusi, apakah bisa institusi melaporkan? Undang-undangnya tidak mengatur itu. Dulu kemarin itu, baru bulan-bulan kemarin itu, TNI mau melaporkan seseorang ini. Siapa namanya saya lupa tuh. Ferry Irwandi. Karena diduga dia mencemarkan nama baik TNI. Emang ada itu hukumnya? Kan nggak ada hukumnya. Makanya saya sayang sekali nih, pejabat-pejabat TNI nggak mudeng sama ilmu hukum yang sederhana. Sampai mau coba melaporkan seorang Ferry Irwandi karena mencemarkan institusi. Padahal nggak ada hukumnya. Kan udah nggak ada hukumnya seperti itu. Sama juga kejaksaan hukum melaporkan seseorang karena menghina institusi Kejaksaan Agung. Ya nggak ada hukumnya. Begitu ya. Sudah. Begitu makanya yang mudeng ini kan teman-teman polisi, tapi TNI mungkin akhirnya belajar, oh nggak ada hukumnya gitu. Jadi buat apa bikin laporan seseorang menghina gitu institusi kan, gitu. Karena memang kebebasan berserikat, berkumpul dan berdemokrasi dan berpendapat itu diatur sedemikian rupa oleh undang-undang kita yang sudah direformasi sejak 1998 gitu. Kalau zaman dulu masih penghinaan terhadap menteri aja, kementerian udah bisa dipidanakan, baik secara hukum maupun secara politik, bisa dibikin acak-acakan kan oleh yang berkuasa kan. Kalau sekarang tidak, kekuasaan kemudian tidak bisa mengkooptasi wilayah-wilayah hukum untuk kemudian bertindak sesuai dengan kepentingan dari kekuasaan, dalam hal ini pemerintahan kan gitu. Oke, itu idealnya kan bang. Tapi bagaimana menjaga supaya, karena saya ngelihat kayak bisa terancam juga dia nih keselamatan. Selalu bisa terancam. Banyak hal. Bagaimana apa yang abang lakukan supaya dia, karena saksi kunci banget ini bang. Iya kan, dia saksi kunci. Saksi dan orang yang banyak saksi kunci, nggak cuma dia. Korban utama. Jadi banyak saksi kunci. Jadi ketika kita sudah koordinasi dengan pihak
Tipikor Bareskrim, Tipikor Kejaksaan Agung. Kita juga berkoordinasi dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu. Jadi tentunya kita sudah laksanakan langkah-langkah itu secara diam-diam juga tentunya. Sehingga kalau ada apa-apa nanti akan menjadi suatu posisi yang penting gitu untuk masyarakat atau publik bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi udah kita langkahkan antisipasi yang sifatnya adalah untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan keamanan individu. Oke, dan terakhir nih Bang, bukan cuma cerita Linda yang menakutkan ternyata, yang bikin orang-orang di kelembagaan itu merasa wah bahaya nih ceritanya Linda. Tapi kehadiran Abang juga ternyata ditakutin, karena kemarin dia cerita ada orang oknum yang meminta dia untuk cabut aja kuasanya Bang Deo. Abang ditakuti ternyata. Saya pikir selama ini kan kita ngobrol ngelawak mulu. Ternyata Abang sadis juga, ditakutin loh. Ya, ini karena kita sebelumnya dia cerita waktu itu. Banyak sih cerita off the record dia sebenarnya. Tapi yang dia munculkan di sini, dia sempat beberapa pengacara tapi nggak berhasil. Lalu dia ketemu Bang Deo. Saya nggak tahu dia dapat rekomendasi dari mana. Begitu dia pakai jasa Bang Deo untuk mengurus persoalan ini, tiba-tiba ada notis dari ya orang-orang sekitar itulah, kita nggak mau sebut ya, katanya mau damai tapi cabut dulu kuasanya Bang Deo. Emang Abang sangar banget Bang? Enggak juga. Gimana? Nggak tahu kita bagaimana orang atau masyarakat atau publik melihat kita kan. Tapi yang jelas kan kita bekerja pada track-track yang kemudian jangan sampai berbuat yang tidak baik kan. Kita apa adanya. Jadi dengan apa adanya ini kan nanti kan akan kelihatan sebenarnya apa adanya juga perkara ini, apa yang terjadi kan. Jadi sebenarnya kita melakukan pengerjaan perkara secara sederhana. Yang penting apa adanya itu perkara, fakta. Jadi kalau kita bicara fakta, ada orang yang nggak mau fakta terungkap kan, itu jadi persoalan. Tapi ada, kalau kita kan berperkara fakta terungkap secara baik, secara benar, keadilan tercapai, itu aja. Betul. Padahal ini kan pakai filosofi tindakan operasi yang sederhana, yaitu kita berdasarkan fakta dan argumentasi. Fakta itu berupa keadaan-keadaan yang terjadi secara faktual di lapangan. Argumentasi itu berupa kaidah-kaidah hukum yang kita pakai, aturan-aturan hukum kan. Kita itu aja, dua itu aja. Tapi kemudian ada setan yang ketakutan sama setan, gitu. Gitu. Jadi kita ini dianggap setan sama si setan ini sendiri. Wah, setan ini kan mereka jadi setan. Lihat kita tuh kayak setan bagi mereka, jadi takut mereka, begitu. Oke. Nah, tapi gini Bang, itu kan notis biasa sebenarnya. Iya. Kan ada juga di kasus lain saya sering dengar, cabut dong kuasa dari A, B, C. Iya. Tapi dalam kasus ini Bang, itu kan artinya kehadiran Abang itu dianggap sebagai ancaman. Nah, Abang tahu kan bagaimana cara orang-orang itu menghilangkan ancaman dan lain-lain. Abang sendiri gak takut? Ya, kita kan punya jejaring keamanan juga. Ya, jadi nggak serta-merta juga kita bertingkah laku masa bodoh. Kita juga harus berhati-hati menjalankan perkara, jangan juga offside. Begitu, makanya kita nggak akan pernah sebut nama. Nama A, B, C, D nggak pernah sebut. Kita hanya bilang ini perkaranya, ini sedang diperiksa oleh Bareskrim dan sedang diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung. Jadi kalau ini yang sedang terjadi, kita tidak sedang mendiskreditkan siapapun. Kita hanya mencari kebenaran. Begitu. Kalau orang-orang yang mereka merasa kita jadi ancaman, sebenarnya ancamannya bukan kita, tapi laporan yang sudah sampai di Bareskrim sama di Kejaksaan Agung. Itu kan menjadi pengetahuan para penegak hukum yang bertugas, begitu. Jadi bukan kita lagi ancamannya, tapi di dalam mereka. Nah, kenapa Kejaksaan Agung dan kemudian Bareskrim kita pakai sebagai laporan untuk penyelidikan, supaya mereka akan saling kontrol. Gitu. Ya nggak apa-apa, yang kerja Kejaksaan nggak apa-apa, Bareskrim tahu. Yang kerja Bareskrim nggak apa-apa, Kejaksaan Agung tahu. Tapi nggak cuma mereka, lembaga-lembaga negara lain kita kasih tahu A, B, C, D. Tapi ini sudah bunyi kan? Mau bilang apa? Mobil udah dilapisi apa gitu? Apa? mobil operasional. Kalau mobil kan kita kaca anti peluru mungkin Bang. Kan kita lebih banyak naik angkot Bang Vincent. Iya. Nah, jadi orang nggak tahu itu kita siapa, pokoknya kita naik angkot aja. Jadi ya kemana-mana kan. Pakai mobil yang tulisannya gede itu Bang. Oh itu bukan saya itu yang naik itu. Itu kadang-kadang anak buah kita. Jadi kalau yang ada apa-apa anak buah kita yang paling kasihan. Oh kita mah naik angkot.
kemana-mana gitu. Seperti itu. Saya tahu mobil abang, yang mau tahu telepon saya. Kayak gitu. Mobil tuh jalan tapi kan bukan kita yang naik kan Ya, gitu. ya, Jadi ya, percuma ya. juga begitu. Soalnya saya lihat ini mobil tulisannya gede banget, lagi nanganin kasus kayak gini kan. Ya. Ngeri-ngeri sedap. Makanya kalau kita itu. orang awam ya bang ya. Ya. Karena tadi kehadiran abang tuh saya nganggap notis yang dari oknum itu adalah sebuah ancaman. Betul. Gitu. Kita paham itu. Sebenarnya dari zaman dulu banyak yang ngancam. Ya Begitu. sih. Aktivis 98 tuh anti diancam ya. Ya banyak ngancam. Mahasiswa kita banyak yang ngancam juga kok. Terus kuliah ini banyak ngancam. Paling sering tuh yang ngancam itu sebenarnya Bini. Pulang gak? makanya kita suka ngumpet di sini. Sampai sekarang kan hidup kita ngumpet ya Bang Wijan. Muncul kalau kayak ini aja Bang Wijan ini kayak bukan kura-kura ya. Kayak Ikan di air keruh itu bang, nongol hilang. Dicari di sini, nongol di sana gitu. Ada binatang di padang pasir itu yang umpet itu kayak kadal kecil itu. Kayak ya? tupai gitu. Cucut tupai itu iya, keluar, dia nginep mulai. Ya. Ntar dia masuk ke lubang lain gitu. Ya. Iya. Entar tahu lubang sebelahnya dia muncul, tahu lubang sini gitu kan. Gitu. Itu Susah tupai. ditebak. Ya makanya. Nah, kita hidup juga random. Sampai sekarang hidup saya random gitu. Keluarga kita nggak ada yang tahu siapa, anak kita orang juga nggak tahu. Istri kita juga orang nggak tahu. Banyak yang nanya, Bang, dia udah nikah belum sih gitu. Iya, itu makanya. nanti aja lah. Itu nanti. Kita ngobrol di belakang. Bang, Ah. selanjutnya saya dengar mau ngajukan Dumas. Oh, itu sedang kita jalankan. Ya. Sedang kita jalankan dan memang kita diam-diam. Gitu, kita nggak akan rame-rame, diam-diam biarkan ini berjalan. Tapi Bareskrim sudah tahu nih cerita, Kejaksaan Agung sudah tahu nih cerita. Berarti tinggal nunggu nanti bukti, fakta. Iya, ini berjalan aja saksi. prosesnya. Yang jelas kita udah bukan ancaman lagi karena udah dipegang mereka nih persoalannya kan. Begitu. Bukan kita lagi nyediain, kalau masih kita kan masih ya, tapi udah mereka yang megang. Karena mereka sudah gelar perkara juga. Sudah melihat indikasi-indikasi yang berkemungkinan terjadi. Sudah ada indikator-indikator yang merefleksikan peristiwa hukumnya. Ya. Dan sudah ada potensi-potensi bukti yang mereka gali. Oke. Pemirsa, seru ini nanti perkara ini. Saya yakin seru dan bakal menghebohkan. Ya kan, karena ya tadi melibatkan lembaga yang ya selama ini kita akui kompeten, kredibel. Kalau ada cerita seperti ini kan sangat disayangkan. Makanya kita tunggu episode berikutnya, Bas. Setelah Dumas apalagi nanti kita ngobrol lagi ya, Bang. Ya. Sekali lagi ini bukan untuk meneror, mengancam atau apa istilahnya itu menakut-nakuti orang lain, tidak. Semua yang diceritakan di sini dari kemarin Mbak Linda, sekarang ada Bang Deo itu dalam rangka memberi pelajaran ilmu hukum ke pemirsa bahwa ketika ada persoalan, siapapun yang harus dihadapi, yang selalu dicari adalah kebenaran dan keadilan. Untuk itulah Bang Deo ada di belakang Mbak Linda sekarang, bukan di belakang lagi, udah di samping, di depan, di kiri, semuanya mendampingi Mbak Linda. Dan kita sebagai masyarakat biasa berharap semoga kebenaran dan keadilan benar-benar akan diwujudkan dalam persoalan ini. Terima kasih Bang, kita tunggu cerita episode selanjutnya tentang, karena ini saya sendiri juga penasaran tentang dari cerita Mbak Linda kemarin. Kita ngobrol di off the record, terus ada di podcast ini. Saya penasaran akan kemana ujungnya. Betul. Perkara ini. Ya, Bang Vincent nanti kan sudah cerita macam-macam nih. Ya. Bang Vincent juga terancam juga. jangan error gitu. Nanti saya nggak bisa kemana-mana. Lagi masih pingin jalan-jalan. Oh iya. Ya oke lah. Ya, siap. Jadi kalau ada apa-apa ke Bang Deo aja ya. Jangan saya loh, kasihan deh. Pokoknya jangan ke saya lah gitu ya. Bang Deo aja. Kan nanti juga kalau orang nyari saya bilang tanya Bang Deo aja gitu ya Bang. Ya. Kita kan saling menamengi. Terima kasih Bang. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.